Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana cara pandang Jenderal Dudung Abdurrahman. Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imat itu berdasarkan hasil dari survei bahkan penelitian tesisnya beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah. Yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah, dan akhirnya kemudian berita itu ramai lah ya. Tapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imat itu, dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya kita melihat Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, itu porak-poranda hanya satu agama, Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan dan mereka satu daratan. Nah, bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama, betul kan? Yang berbeda-beda. Makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu. Nah, ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan sampai saling membenci, saling menjatuhkan, apalagi saling memfitnah. Ini yang harus kita jaga. Jadi Imanuddin itu, Kiai Imanuddin itu hanya meluruskan sesuai dengan fakta sejarah, seperti itu saja sebetulnya. Jenderal Dudung ini sekali lagi adalah staf presiden bidang pertahanan dan keamanan. Juga sebelumnya beliau adalah menjabat Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian kalau nggak salah Kodam Jaya, dan sudah kenyang dalam pengalaman menghadapi Islam garis keras atau agak-agak keras atau bahkan radikal. Kita tidak meragukan kemampuan beliau menghandle terorisme, Islam radikal yang membahayakan NKRI, karena beliau sudah jenderal, sudah teruji. Yang paling menghebohkan adalah keberanian beliau berhadap-hadapan langsung dengan FPI, dengan Habib Rizik, dan menurunkan baliho-baliho Habib Rizik dengan tegas dan berkonfrontasi dengan Habib Rizik dan Habib Bahar. Dua-duanya masuk penjara. Itulah dalam tanda kutip kesaktian Jenderal Dudung, yang mana sebelumnya tidak ada jenderal-jenderal yang seberani beliau, sefrontal beliau. Karena apa? Karena masih takut dengan kuatnya Ba'alwi, super powernya Ba'alwi. Kenapa? Ya karena ada embel-embel keturunan Nabi, ada embel-embel cucu Nabi di situ. Sehingga kalau salah langkah, orang yang berani kepada cucu Nabi akan dikepruk habis-habisan, dibully habis-habisan oleh muslimin Indonesia yang cinta habaib, dan mereka tidak rela, tidak mau kekasihnya ini disakiti oleh siapapun. Itulah yang sekarang disebut mukibin itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Jenderal Dudung tidak gentar, teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Wah, itu patah Sundanya itu.
tetap tegar berdiri, tidak goyang oleh gempa, tidak roboh oleh badai atau angin puting beliung, begitulah kira-kira. Maka beliau firm berkonfrontasi dengan FPI, berkonfrontasi dengan Habib Rizik, berkonfrontasi dengan Habib Bahar, dan akhirnya berhasil atau menang. Apa rupanya yang menjadi keberanian beliau? Pertama adalah kebenaran. Beliau memperjuangkan kebenaran. Yang kedua, beliau adalah Trah Wali Songo. Dan yang ketiga, ya beliau adalah jenderal. Ketiga hal itulah yang menjadikan beliau tanpa ragu melawan kepada Ba'alwi lah begitu. Habib-habib di saat orang lain tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan dalam tanda kutip Jenderal Dudung inilah yang kemudian diapresiasi oleh seluruh warga muslimin Indonesia yang sebelumnya tidak berani. Tidak berani kepada FPI, tidak berani kepada Habib, tidak berani kepada orang-orang radikal yang memaksakan kehendak, yang berteriak takbir sana sini, menggelar demo sana sini, menggerebek tempat-tempat yang dianggap maksiat secara kasar dan lain-lain. Tidak ada yang berani. Jadi ternyata setelah kita analisa di Republik Indonesia ini ada dua orang yang tidak gentar terhadap Ba'alwi, yang menjadi pionir lah begitu. Yang pertama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang kedua adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Dua orang inilah yang akhirnya membuat Ba'alwi tidak berkutik. FPI tunduk, Habib Rizik tunduk, Habib Bahar tunduk, Ba'alwi juga tidak berkutik di tangan Jenderal Dudung dan di tangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka chemistry atau satu ritme, satu frekuensi dua pendekar pemberani ini akhirnya menemukan momentumnya. Jadi Allah pertemukan dua orang ini dalam satu tempat, yaitu ketika Jenderal Dudung dengan semangat rawuh atau hadir pada acara Muktamar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS di kediamannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka pertemuan dua pendekar ini menjadikan frekuensi semakin menguat, menjadikan perjuangan semakin menguat, menjadikan kesadaran semakin menguat. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang jati diri bangsa. Kesadaran tentang hakikat kemerdekaan muslimin pribumi Nusantara daripada Ba'alwi. Dan soliditas perjuangan dalam mengenyahkan setiap kesombongan-kesombongan, setiap upaya-upaya menguasai masyarakat muslimin pribumi dengan modal keluarga Nabi, dengan privilege, keutamaan-keutamaan, keunggulan, kehormatan dari keluarga Nabi. Maka inilah yang disadari betul oleh dua pendekar itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran ini harus juga ada dalam diri kita. Bagaimana kita menghentikan orang-orang yang merasa kasta tinggi, merasa paling berkuasa, merasa paling dihormati, merasa paling dipuja. Tidak ada. Kita hilangkan sekat-sekat itu, kita hilangkan anggapan-anggapan itu, dan kita kembali kepada ajaran Islam yang egaliter, yang menyamakan, yang menganggap semua orang itu derajatnya sama. Tidak ada kelebihan keluarga Nabi, tidak ada kelebihan keturunan Arab Yaman, tidak ada kelebihan orang-orang Timur Tengah dibanding dengan pribumi Nusantara atau yang disebut Ajam itu, yang disebut Ahwal itu. Tidak perlu disebutkan orang Indonesia itu Ajam, orang Indonesia itu Ahwal, tidak usah. Ya orang Indonesia, ya orang Indonesia, tidak perlu disebut dengan sebutan aneh-aneh. Nantinya inlander lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika frekuensi kita sudah sama dengan frekuensinya Kiai Haji Imaduddin, sama dengan frekuensinya Jenderal Dudung Abdurrahman, sama dengan frekuensinya para pejuang Wali Songo lainnya, maka lambat laun negara kita akan menjadi lebih baik, menjadi lebih aman dan damai. Dari perspektif Hankam, pertahanan keamanan negara,
Jenderal Dudung jelas mempunyai kepentingan untuk mengawal ini. Pertama adalah penyadaran kepada masyarakat tentang tadi itu. Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa paling terhormat kemudian menguasai kelompok lain di Indonesia ini. Bahkan kemudian mengajar-ngajarkan untuk keras, untuk radikal, untuk melawan pemerintah, untuk menyerang kebudayaan-kebudayaan lokal. Nah, hal-hal seperti ini kan sudah dilakukan oleh sebagian Ba'alwi, yang mana mereka ya begitu itu, mengacaukan situasi, memanaskan situasi, mengadu domba pemerintah dengan rakyatnya, memprovokasi rakyat supaya membenci pemerintahnya, kemudian membenturkan antara konstitusi dengan Al-Quran, Pancasila dengan Al-Quran, kemudian menyerang-nyerang kebudayaan daerah, mensyirik-syirikan kebudayaan daerah, serta berusaha menghapusnya. Ini dalam perspektif ketahanan Hankam Jenderal Dudung ini jelas berbahaya. Maka kelompok-kelompok ini harus dihambat, bahkan harus di stop, dan tidak boleh mereka ini kemudian memicu kerusuhan, ketidakstabilan, ancaman keamanan di dalam negeri. Karena kelompok-kelompok seperti ini rawan bekerja sama dengan kelompok Islam dari luar karena satu frekuensi tadi. Contohnya adalah ISIS, kemudian Al-Qaeda, kemudian Jamaah Islamiyah. Bahkan dulu pernah Habib Rizik itu mendukung ISIS. Dan sampai sekarang ini pun pemikiran daripada Habib Rizik ini masih menyerempet ke sana. Maka tidak heran FPI dibubarkan. Tetapi pemikiran-pemikiran ini masih terus dalam tanda kutip diperangi oleh Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap isu-isu keamanan dalam negeri, sebagai staf presiden yang harus jeli melihat potensi-potensi yang mengganggu keamanan dalam negeri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini riuh rendahnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dilihat oleh Jenderal Dudung ini sebagai upaya pelurusan, sebagai upaya memberikan pencerahan, sebagai upaya menyadarkan warga muslimin pribumi Nusantara yang sebelumnya mendewa-dewakan Ba'alwi. Diluruskan oleh Kiai Haji Imaduddin, mereka bukan cucu Nabi, jangan terlalu dibela-bela, jangan terlalu dipuja-puja, jangan terlalu diikuti. Apalagi yang membawanya ini adalah kepada radikalisme, pemimpin-pemimpinnya ini kebanyakan radikalisme, jangan ikut, begitu kira-kira. Maka Jenderal Dudung berkepentingan di sini untuk bersama-sama dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dengan PWILS, dengan seluruh elemen pecinta Wali Songo, dengan seluruh elemen Islam Nusantara, dengan seluruh elemen Islam yang tidak ingin ada penjajahan spiritual, tidak ingin ada Islam-Islam keras, bersama-sama menjadikan negara ini aman dan damai, kalem. Itulah yang bisa ditangkap dari keterlibatan Jenderal Dudung dalam polemik nasab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bagaimana arah pemerintahan ini, bagaimana cara Jenderal Dudung menetralisir ini. Pertama ya harus melucuti kekuatan Ba'alwi ini dari sisi keturunan Nabi. Jadi cocok dengan Kiai Haji Imaduddin, sejalan dengan Kiai Haji Imaduddin, satu suara, Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Ba'alwi tidak punya otoritas mengatur muslimin Indonesia supaya ikut mereka. Tidak usah diikuti lagi. Mereka bukan keturunan Nabi. Itu misi pertama dan insya Allah berhasil. Kemudian misi yang kedua adalah menghambat daripada ketersambungan radikalisme dalam negeri yang banyak dibawa oleh Ba'alwi ini dengan organisasi terorisme luar, radikalisme luar, supaya jangan terkoneksi, jangan mempengaruhi, jangan ada hubungan, jangan terinspirasi bahkan. Jadi Indonesia ya Indonesia, luar ya luar. Boleh Indonesia punya organisasi, tapi jangan sampai berhubungan dengan organisasi Islam luar. Ini berbahaya, apalagi yang berlokasi di Timur Tengah. Bisa-bisa jiwa perang, jiwa kerusuhan, jiwa kekisruhan di Timur Tengah, aura kekisruhan di Timur Tengah, aura perang itu akan dibawa ke Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian yang ketiga adalah menghambat daripada ekses-ekses kekacauan dalam polemik nasab ini. Bisa jadi orang-orang pro Kiai Haji Maduddin dipersekusi oleh Ba'alwi atau sebaliknya. Atau dua pihak ini bertemu dan kemudian terjadi kerusuhan massal di dalam negeri. Maka Jenderal Dudung pun berkepentingan untuk menjaga ini semua supaya tidak terjadi bentrok itu. Dan beliau pun yakin berkoordinasi dengan kepolisian. Mudah-mudahan. Jadi bagi kita yang memperjuangkan kesetaraan pribumi Nusantara, memperjuangkan dakwah habaib bukan keturunan Nabi, memperjuangkan pelurusan ini, kata Jenderal Dudung, harus semangat, harus yakin bahwa Allah akan menolong dengan mengirimkan orang-orang yang kuat tadi. Mudah-mudahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.